Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini, seperti biasa ya, kemarin sudah saya bongkar sedikit untuk video kali ini, yaitu video tentang pembuatan sebuah sistem sederhana atau sebuah aplikasi sederhana untuk pencatatan atau untuk informasi ya, stok barang atau stok opnam yang di sini saya buat berbentuk dashboard ya. Nah, untuk review atau untuk preview dari aplikasinya itu sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di mana sudah saya praktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang kita akan bahas pada video kali ini. Nah, di mana di dalam aplikasi itu sendiri atau aplikasi yang sudah saya tunjukkan kemarin itu bisa atau mampu menampilkan beberapa informasi data yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya, di mana beberapa informasi data itu adalah tentang nilai penjualan ya, terus ada lagi informasi tentang jenis barang yang dijual, terus nama-nama barangnya, lalu kita juga bisa mengetahui jumlah awalnya berapa, lalu terjualnya berapa, dan jumlah akhirnya berapa. Nah, serta kita juga bisa mengetahui mana saja barang yang laku, barang yang tidak laku, dan barang yang sangat laku, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mencetak ya barang, informasi barang tidak laku bisa kita cetak, atau misalnya barang sangat laku juga bisa kita cetak, dan seterusnya gitu. Dan kita juga bisa menampilkan data grafiknya itu sesuai dengan periode waktu yang kita pilih, yaitu berdasarkan tahun dan bulan. Nah, misalnya di sini kita pilih di bagian form cari data, masuk di bagian tahun 2021 saja. Terus klik tombol cari, maka di sini hanya muncul yang tahun 2021. Kalau kita ganti di sini menjadi bulan Februari, klik tombol cari data, nah maka yang muncul ya hanya tahun 2021 dan di bulan Februari. Ini informasi dari data tahun yang kita pilih, yaitu di bagian grafik bagian bawah sini. Kalau yang atas jelas kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini adalah grafik atau dashboard untuk seluruh penjualannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita juga ingin menampilkan grafik ini nanti ya, itu juga bisa berdasarkan tahun dan bulan yang kita pilih. Maka di sini jelas harus kita lakukan perubahan untuk menampilkan datanya itu berdasarkan tahun dan bulan yang kita pilih, seperti itu. Oke, nah di sini kita akan langsung saja untuk mulai pembuatannya ya. Bagaimana langkah untuk pembuatan dari dashboard stok barang ini ya. Oke. Nah, di sini saya tutup dulu ya. Ini adalah file aslinya. Kita tutup dulu. Nah, seperti biasa ya, teman-teman, di sini ketika Anda menonton video ini, maka jangan lupa ya Anda cek di bagian deskripsi video, karena di situ sudah saya kasih ya link download untuk template dan modul atau coding yang sudah saya buatkan ya, sehingga nanti Anda tinggal mengaktifkan saja aplikasi yang kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini untuk yang pertama, teman-teman bisa buka pada bagian file stock dashboard ya, template ini, dan yang di bagian atas ini adalah codingnya ya. Jadi klik 2 kali template-nya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya nanti ya, ketika teman-teman membuka pertama kali filenya kok muncul seperti ini, maka wajib untuk diklik enable content ya, supaya nanti ketika dijalankan VBA-nya atau makronya itu dia bisa berfungsi seperti seperti yang saya contohkan di awal tadi gitu. Terus klik enable content ini ya. Klik enable content, lalu kalau sudah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ada beberapa sheet yang akan kita gunakan dalam pembuatan dashboard atau aplikasi stok barangnya, atau dashboard stok barang atau stok opnam ya.
Nah, yang pertama di sini data barang. Jadi data barang ini adalah sebuah sheet yang dipakai untuk menampung ya data-data barang yang akan dibuat laporannya gitu. Jadi di dalam sheet data barang inilah kita bisa untuk melihat barang apa saja yang dijual atau yang dibuat laporan. Nah, di sini dari kolom pertama ada nomor ya, ada kode barang, ada tahun, bulan, nama barang, sampai dengan di sini ada keterangan ya. Nah, di sini untuk data-data untuk isi dari tabel ini itu terdiri dari satu ya data dan formula gitu. Yang saya kasih warna kuning ini, maka dia itu isi kolomnya adalah sebuah rumus. Nah, seperti ini. Yang ini enggak. Jadi kalau yang kolomnya enggak warna kuning berarti dia itu enggak pakai rumus gitu. Contoh misalnya di sini ada kode barang, enggak pakai rumus, tahun enggak pakai rumus, bulan juga sama enggak pakai rumus, nama barang, jenis, satuan, harga satuan, terus ada jumlah awalnya berapa, lalu ada nilai awal. Nah, nilai awal ini didapat dari perkalian antara jumlah awal dikali dengan harga pokok satuan. Nah, ini untuk nilai awalnya. Jadi dapat dari perkalian antara harga pokok satuan dengan jumlah awal gitu. Maka di sini muncul nilai awal. Terus di bagian jumlah penjualan ini dia nggak pakai rumus ya. Baru di bagian nilai penjualan ini dapat dari jumlah penjualan itu dikali dengan harga satuan. Maka ini nilai penjualannya gitu. Oke, di bagian penjualan atau persen penjualan sini ini didapat menggunakan rumus juga, yaitu didapat dari L6 atau kolom L dibagi kolom J. Artinya di sini berarti jumlah penjualan dibagi dengan jumlah awal. Maka ketemu di sini berapa persen penjualannya. Jadi jumlah penjualan dibagi jumlah awal. Terus di bagian jumlah akhir itu adalah rumus pengurangan antara jumlah awal dikurang dengan jumlah penjualan. Maka di sini ada rumusnya, yaitu jumlah awal dikurang jumlah penjualan gitu. Nanti di sini Anda bisa untuk ngecek sendiri rumusnya ya, karena nanti sudah saya bagikan itu. Terus di bagian nilai akhir di sini adalah perkalian yang didapat dari perkalian antara jumlah akhir ya. Jumlah akhir itu dikali dengan harga pokok satuan ya, itu atau mendapatkan nilai akhirnya. Nilai akhir itu adalah nilai barang hasil dari pengurangan antara jumlah awal dikurang dengan jumlah akhir ya. Ini stok sisa nilainya gitu maksudnya. Jadi didapat dari antara jumlah akhir dikali dengan harga pokok satuan gitu. Terus di bagian sini ada persen stok ya. Jika nanti dalam perkara ini ada yang salah, silakan dikoreksi dan kasih komentar di di komentar video ini ya, gitu maksudnya. Terus di bagian persen stok di sini ada penghitungan juga yang didapat dari jumlah akhir dibagi dengan jumlah awal. Jadi ini persen stoknya. Jadi sisa berapa persen stoknya, seperti itu. Nah, terus di bagian sampingnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Ini dapat dari perkalian antara harga pokok satuan dikalikan dengan harga atau jumlah penjualan ya. Jadi harga pokok satuan dikali dengan jumlah penjualan. Jadi dapat dengan harga pokok penjualan. Karena didapat dari harga pokok satuan dikali dengan jumlah penjualan. Nilai profit itu didapat dari pengurangan ya antara nilai penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi di sini nilai penjualannya berapa, terus harga pokok penjualannya berapa, maka didapatkan profit. Terus di samping sini ada persen juga untuk menghitung berapa persen sih keuntungan dari nilai profit ini. Itu didapat berdasarkan pembagian antara nilai profit dibagi dengan nilai penjualan. Jadi di sini ada nilai profit dibagi dengan nilai penjualan, maka dapatlah persen profit. Terus di sini ada keterangan ya yang menunjukkan bahwa apakah barang ini laku atau enggak. Nah, di sini untuk keterangan barang laku, barang sangat laku atau barang tidak laku itu berdasarkan pada kolom N ini, penjualan ini. Jadi kalau penjualan itu rendah, maka dia itu tidak laku ya. Kayak gini nih. Nah, ini. Di sini dia punya rank ya. Jadi jika penjualannya itu di bawah 35% untuk
persen penjualannya, maka dia dianggap barang itu nggak laku atau barang tidak laku. Terus ketika si persen penjualan ini dia di bawah atau sama dengan 65, ya berarti ranknya itu dari 35 sampai dengan 65, itu berarti dia bisa dikatakan barang itu laku, ya. Nah, seperti itu. Terus di sini selain itu, ya berarti ketika dia itu di atas dari 65%, misalnya 66% ke atas, maka dia disebut dengan barang sangat laku, seperti itu. Nah, di sini untuk rumusnya sudah saya buatkan, nanti bisa Anda cek masing-masing, ya. Terus di bagian sheet kedua ada sheet cari di sini. Nah, di sini kita pakai untuk tempat menampilkan hasil pencarian data berdasarkan dua kriteria ini, tahun dan bulan. Jadi di sini tahun dan dengan bulan itu kita pakai untuk kriteria pencariannya. Nah, maka di dalam di dalam tabel sini nanti itu kita gunakan sebagai sebagai tempat untuk sumber data dashboard nanti. Jadi sumber data dashboard itu enggak semuanya atau tidak mengambil semua dari sini, ya, tapi dia itu mengambil berdasarkan apa yang kita cari pada bagian sheet cari ini, gitu, ya. Nah, berikutnya di sini, ya, ada lagi sheet namanya itu cari barang laku. Nah, cari barang laku ini digunakan atau dipakai untuk menampilkan hasil barang laku, barang tidak laku, atau barang sangat laku. Jadi sheet inilah nanti yang memberikan informasi ketika kita mencari data, mana sih barang yang laku, mana sih barang yang tidak laku, dan mana sih yang barang sangat laku. Itu akan letakkan di dalam sheet cari barang laku ini. Nah, ini data ini itu didapat jelas dari sini, ya. Nah, dari sini. Oke, seperti itu. Terus di bagian sini ada sheet 2. Sheet 2 ini nggak saya kasih nama, cuma di sini ada yang penting dari sheet 2 ini, yaitu sel ini. Nah, di sini ada sebuah sel yang saya pakai untuk membuat rumus, yaitu rumusnya ini, ya. Rumus untuk menentukan barang itu laku, tidak laku, atau sangat laku. Nah, kenapa rumusnya saya taruh di sini? Karena nanti rumus ini itu akan digunakan untuk mengisi pada bagian data barang di sini. Nah, kenapa kok ditaruh di sel sini, kok nggak di depan sini misalnya? Karena di dalam data barang sini itu untuk mengisi keterangan dia berada di kolom U dan di baris ke-6. Jadi U6 yang pertama ini. Oleh karena itu di sini saya juga meletakkan rumusnya ini tepat di sel U6 supaya nanti ketika coding atau makro atau perintah yang saya buat nanti itu dia berfungsi mengcopy dari sini, maka alamatnya itu sama dengan yang di sini. Jadi dia bisa dipakai secara dinamis, jadi bisa otomatis pindah selnya, gitu maksudnya. Oke, berikutnya di bagian sheet kesekian ini ada data dashboard. Jadi sheet data dashboard ini kita gunakan untuk mengolah atau sebagai sumber data untuk dashboard yang nanti kita akan buat, gitu. Jadi di sini tempat sumber datanya. Lalu terakhir adalah di sheet dashboard. Jadi sheet inilah yang kita pakai untuk menampilkan informasi detail dari barang atau stok barang yang kita olah. Nah, begitu. Nah, sekarang langkah berikutnya di bagian sheet sudah saya jelaskan, maka berikutnya kita akan masuk ke bagian formnya. Nah, di sini di bagian formnya ini ada beberapa form yang saya buat dengan modul, ya. Jadi untuk menampilkan formnya itu tinggal teman-teman klik di bagian developer. Kalau misalnya nggak punya developernya, teman-teman bisa klik di bagian tab di atas ini, ya, klik tab review, klik kanan maksudnya gitu, klik kanan, pilih customize ribbon, lalu checklist di bagian tab developer, terus klik OK, gitu. Nah, kalau sudah diklik OK, maka di sini bisa kita masuk ke developer, terus pilih Visual Basic. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sudah saya buatkan. Itu pertama ada form barang, ya. Ini memang di sini ada beberapa bagian yang nggak kelihatan teksnya karena di sini saya kasih warna putih teksnya, ya, karena nanti backgroundnya itu saya pakai berdasarkan ini, ngambil dari pewarnaan atau coding, gitu. Oke, ini form barang, lalu ada lagi form barang laku seperti ini, lalu ada lagi form cari seperti ini, ya. Lalu ada lagi modul fungsi dan modul menu, gitu.
Nah, sebelum kita bahas di bagian user form dan modulnya, kita tutup dulu VBA-nya. Kita bahas dulu atau kita isi dulu pada bagian data dashboard. Nah, ini ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah atau kita isi ya data ini menggunakan rumus. Nah, pertama kita akan mengisi pada bagian nomor. Nomor ini ya, ini bersumber dari nomor data di sini. Nah, di dalam aplikasi yang saya contohkan kemarin itu kan dia di dalam dashboardnya sini ya. Nah, di sini itu kan ada grafik yang dia itu bisa berubah datanya ketika saya scroll, ya kan? Nah, ketika saya scroll itu alat scroll tadi yang saya bilang itu dia akan mengubah data di bagian nomor data sini. Dan nomor data ini adalah pemicu dari data yang ada di situ digerakkan oleh nomor data di sini. Nah, oleh karena itu di sini kita buatkan rumus di bagian nomornya sini ya, rumus untuk mengikuti nomor data di sini. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, ini kita klik, terus kita kunci F4 sama dengan 0 titik koma 0. Kalau misalnya punya Anda nggak mau titik koma, berarti pakai koma ya. Selain itu klik ini. Nah, gitu. Kunci lagi F4, tutup kurung, enter. Nah, begini. Di bawahnya sini kita buat rumus ya. Sama dengan if buka kurung, ini diklik. Sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali, titik koma. Kita klik selnya ini plus 1. Tutup kurung, enter. Nah, ini jadi 2. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, dia sampai dengan nomor 11. Cuma di sini nomor 11 kita hapus karena ini kita pakai buat total nanti gitu atau rekapitulasinya. Jadi kita hanya sampai dengan nomor data 10 saja. Nah, kalau saya ganti angka di sini jadi 2. Tuh, dia geser ya. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. 5 misalnya. Nah, dia juga berubah gitu. 0 misalnya, ini jadi 0. 1. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi data di sini kita pakai sebagai sumber untuk mengubah data-data yang lain gitu. Nah, sekarang kita akan mengisi pada bagian nama barang sini ya. Untuk mengisi nama barang sini, yang pertama kita buat di sini adalah di bagian sheet cari sini, kita harus membuatkan sumber data terlebih dahulu menggunakan formula. Nah, caranya di sini silakan masuk ke bagian formula sini, terus pilih name manager ya. Nah, di sini ini sudah saya buatkan ya, yaitu disebut dengan nama barang. Nama barang ini adalah sebuah rumus yang kalau saya klik maka dia akan ngeblok semua nama barang di sini. Ketika nama barang itu nambah atau berkurang, maka dia akan mengikuti sesuai dengan jumlah baris datanya. Jadi ini disebut dengan fungsi dinamis ya, atau dynamic range gitu. Nah, di sini sudah saya buatkan, nanti tinggal Anda cek ya untuk rumusnya ini. Saya close, terus di sini kita tinggal memasukkan. Kita ketik di sini sama dengan index buka kurung. Nah, tadi nama yang kita pakai atau formula yang kita pakai adalah nama barang ya. Jadi kita masukkan di sini, klik formula, pilih user dan formula, pilih yang nama barang. Nah, gitu. Terus di sini kita kasih titik koma ya. Row 6-nya itu kita ngambil dari sini. Nah, itu diklik, tutup kurung, enter. Nah, maka muncul nih barang 1 ya. Kita copy ke bawah. Oke, dia ngikut ya. Barang 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kalau kita ganti ini jadi 5 misalnya. Nah, dia berubah juga di sini. Ya. 6 misalnya. Nah, dia berubah dan di sini dia ref. Harusnya dia nggak boleh ref tapi kosong gitu. Nah, supaya dia kosong di sini kita kasih rumus tambahan yaitu if error ya. Buka kurung. Di paling belakang sini kita kasih titik koma, petik 22 kali, tutup kurung, enter. Terus kita copy ke bawah. Nah, ini kosong. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih yang ke-8, ya dia ini kosong juga gitu. Oke. 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah sekarang di sini ya di bagian jumlah awal kita buatkan rumus sama dengan
VLOOKUP, buka kurung, kita klik yang di sini. Terus kita kasih titik koma atau koma ya. Terus di sini kita masuk ke bagian cari. Oke. Terus di sini kita blok ya. Kita blok sampai sebentar. Dari nama barang ini ya. Dari nama barang sampai dengan habis. Oke, seperti ini. Terus kita kunci F4 ya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan 0, tuh 2, 3 ya. Nah, kenapa kita tambahkan 0? Karena nanti itu untuk mengantisipasi kalau misalnya datanya itu lebih dari 16 baris itu. Jadi bisa mencakup data yang banyak. Kalau mau tambah lagi, tambahkan lagi 0-nya. Nah, gini. Titik koma. Di sini kita mau menampilkan tadi adalah apa tadi ya? Mau menampilkan jumlah awal ya. Nah, di bagian jumlah awal ini dia kolom indeksnya adalah kita hitung di sini dari nama barang ya. Jadi 1 2 3 4 5 6, berarti kolom ke-6. Oke. Titik koma lagi, false atau 0 boleh ya. Tutup kurung, enter. Nah, maka jumlah awalnya untuk barang satunya 22. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, di sini kalau kita ganti jadi 7, nah ini NA nih. Supaya enggak NA kita kasih di sini ada kayak tadi if error ya. If error, buka kurung. Terus ini kita kita kasih titik koma lagi, petik 22 kali, tutup kurung, enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Oke, itu jumlah awal. Nah, nilai awal itu dapat dari sini. Nah, kolom K. Ya, kolom K ini dari nama barang kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kolom ke-7. Maka di sini kita cukup copy aja rumus di sini. Ya. Copy. Terus paste di sini. Lalu di sini kita ganti jadi 7. Nah, ini hasilnya. Terus kita copy ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mencari pada bagian kolom terjual ya. Kolom terjual sistemnya juga sama dengan yang tadi, nilai awal kita copy. Rumusnya kita cari dulu di sini. Terjual itu jumlah atau kolomnya ke 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Ini ya. Yang ini maksudnya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini terjualnya itu di bagian kolom jumlah penjualan. Berarti kolom 8 ini kita copy aja. Kita copy, klik kanan sini, pilih paste yang formula ini ya. Oke. Nah, kita klik rumusnya, kita perbaiki. Di sini harusnya kita geser ke sini ya. Ini 8. Oke, nah ini kita copy ke bawah. Lanjut sekarang ke nilai penjualan. Kita copy juga ya. Paste. Kita klik 2 kali. Ini kita geser. Enter. Nah, nilai penjualan itu dia kolom 9 ini ya. Kolom 9 berarti ini kita ganti jadi 9. Nah, ini nilai penjualannya. Oke. Ya, sampai sini harusnya ya. Nah, ini juga sama. Ini belum tercopy ke bawah. Biar nggak salah saya ubah jadi 3 misalnya. Oke, tadi semua. Terus di sini ada persen penjualan. Nah, persen penjualan ini kita copy juga dari sini. Terus di sini untuk persen penjualan itu dia di kolom 10. Berarti di sini kita ganti jadi kolom 10. Oke. Kita copy ke bawah. Lalu di sini jumlah akhir itu sama dengan tadi. Jumlah akhir itu berarti kita ngambil dari ini tadi persen penjualan kolom 10. Persen penjualan kolom 10 berarti ini 10
11, 12 ya, berarti 12. Ini saya copy lagi, paste di sini. Ini jadi 12. Ini kita geser ya. Nah, ini. Oke. Oh, jumlah akhirnya kok ini. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 padahal. Oh, ini 12 ya, sorry. Ini 12. Nah, ini hasilnya. Terus nilai akhir itu berarti 12 ya. Kolom ke-12 kita copy dari sini. Ini kita geser samping 12. Oke. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Terus di sini persen stok kita dapat dari ini ya, kita hitung nih. Ini tadi 12 nilai akhir. Berarti nilai akhir ini kan dia kolom ke-12. Berarti ini kolom ke-13. Copy lagi. Geser ke sini, ini jadi kolom ke-13. Habis itu di sini harga pokok penjualan itu didapat dari sini, berarti sampingnya ya. Ini kolom ke-13, berarti harga pokok penjualan itu kolom ke-14. Ini 14. Ini kita geser, enter. Nah, ini hasilnya. Lalu di bagian nilai profit ini juga sama. Itu setelahnya ya. Nah, setelahnya itu berarti di sini kita tinggal copy lagi, paste, berarti ini kolom 15. Ini kita geser ke samping kiri, enter, dapat nilai profitnya, copy ke bawah ya. Nah, setelah di copy ke bawah, di situ tinggal tinggal 2 kolom ya yang akan kita cari, yaitu di bagian persen profit dan keterangan. Nah, di bagian persen profit ini kita dapat dari data cari, yaitu yang ini ya. Ini salah. Nah, ini persen profit. Persen profit itu dia kolom ke, ini tadi kolom ke 15, nilai profit. Nilai profit kolom ke 15, ini kolom ke 16 ya. Berarti ini kita copy, paste di sini. Terus ini kita ganti jadi kolom ke 16. Jangan lupa ini kita tarik ya. Nah, kalau sudah kita enter, maka di sini keterangannya persen profit sekian. Habis itu di bagian terakhir ada keterangan. Nah, keterangan ini kita ambil ya. Kita ambil dari paling ujung sini, yaitu di sini berarti hitungannya adalah kolom ke-17. Kita copy ini, paste di sini. Nah, di sini kita ganti jadi 17. Ini kita geser. Terus tarik. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, di bagian keterangan sudah selesai ini, maka di bagian bawah ini kita akan hitung. Di sini kita kasih keterangan yaitu total. Nah, di sini kita pakai rumus standar yaitu sum block, tutup kurung, enter. Ini juga sama ya, kita kasih jumlah dulu, tutup kurung. Ini juga sama dengan sum,
tutup kurung. Oke, ini juga sama dengan sum. Nah, kalau yang persen ini kita nggak menggunakan sum tapi average ya. Jumlah akhir pakai sum karena dia angka. Nilai akhir juga sama, sum. Persen stok, dia persen berarti pakai average. Tutup kurung. Terus yang di bagian apa namanya, harga pokok penjualan, ini kita kasih rumus sama dengan sum juga. Tutup kurung. Nilai profit juga sama dengan sum. Tutup kurung. Sama dengan di sini ada average. Di blok karena dia persen ya. Tutup kurung, enter. Nah, kalau sudah seperti ini ya hasilnya, maka langkah berikutnya kita akan mengisi pada bagian bawah ya, yaitu di bagian tabel bawahnya itu. Nah, di sini untuk tabel bagian bawah sini ini beda ya rumusnya dengan yang atas. Kalau yang atas ini kita berdasarkan nama barang ya, kalau yang ini itu berdasarkan berdasarkan jenis barang ya. Nah, di sini kita akan isi ya, rumusnya sama dengan karena kita menggunakan kriteria, maka untuk jumlah awalnya itu kita pakai rumus yaitu countif. Nah, kayak gini. Countif. Terus kita masuk ke bagian rank cari ini ya. Lalu di sini yang kita hitung jumlah awal, berarti yang jumlah awal itu yang ini. Nah, di sini mintanya adalah rank. Berarti kita blok dulu yang jenis barangnya ini. Nah, kita bloknya itu yang kolomnya ini. Nah, gini ya, kolom jenis barang, kunci F4, titik koma, klik kriterianya ya. Berarti di sini kita masuk ke dashboard. Sorry, ini bukan countif ya, tapi harusnya sum if gitu. Saya ganti dulu sama dengan sum if, buka kurung, masuk ke bagian cari tadi. Di sini rank, berarti kita blok yang jenis tadi. Titik koma, kriterianya kita ngambil dari data dashboard sini. Kita klik yang di sini harusnya ya, tapi karena nggak bisa saya ketik aja di sini C19, terus titik koma, sum rank itu berarti kita masuk ke si cari lagi, blok di bagian jumlah awal. Nah, ini dikunci F4, terus tutup kurung, enter. Nah, maka jumlah awal untuk jenis barang 1 itu adalah 171. Copy ke bawah. Nah, ini kita kasih rumus sum. Oke, tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita menghitung lagi pada bagian terjual ya. Nah, di sini terjualnya itu kita ketik rumus sama dengan di bagian sini ya. Tapi yang kita hitung bukan jumlah dari terjual, berarti kita terjual itu ngambil dari kolom L. Nah, kita tinggal copy aja rumusnya ini. Kita copy, terus kita klik di sini, paste, enter. Nah, sama hasilnya, cuman di sini kita ganti ya. Yang J ini kita ganti jadi L karena kita hitung di kolom L. Nah, ini L. Nah, ini hasilnya terjual 110. Oke, ini kita copy juga ke samping. Nah, gitu. Jumlah akhir juga sama. Di sini kita dapat dari ini kolom O ya. Nanti kita dapat dari kolom O. Ini kita copy lagi.
paste fx atau paste formula, diklik, kita geser ke sini harusnya. Nah ini di sini O ya, L dari O. Nah kayak gini. Oke. Terus di bagian nilai penjualan di sini kita masukkan rumus juga. Dia nilai penjualan itu adalah di bagian kolom M. Maka di sini kita copy juga rumusnya sama kayak tadi. Kita copy begini juga bisa ya. Paste di sini. Terus di sini adalah berapa tadi ya? M ya. Nah, ini kita ganti jadi M. Oke, dapat untuk nilai penjualan, copy ke bawah. Nah, untuk di bagian persen penjualan di sini kita ngambilnya itu antara pembagian ya. Pembagian jumlah terjual dengan jumlah awal. Berarti kita ketik sama dengan ini, diklik, dibagi jumlah awal. Oke, di sini isinya 64% ya. Kita copy ke bawah. Oke, nilai profit ini ya sama dengan yang di sini tadi, kita copy. Taruh sini, enter. Nah, nilai profit itu di kolom apa ya, kolom S. Nah ini kolom S. Untuk data yang ditampilkan di sini ini tidak harus ini ya teman-teman ya. Anda bisa menampilkan data-data yang lain yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Anda masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya pengen menampilkan data seperti ini gitu yang mau saya tampilkan. Copy ke bawah. Terus persen profit. Di sini kolom T. Nah, ini kita copy. Paste. Enter. Nah, ini kita ganti jadi kolom T. Oke, nah keterangan di sini ya, kita juga menggunakan menggunakan rumus ya, seperti yang di bagian keterangan sini. Cuman kita copy aja langsung dari data barang sini. Ini kita copy. Nah ini kita copy, terus kita taruh di sini, paste. Nah ini yang kita ambil adalah di bagian profit sini ya, atau penjualan sini. Berarti kita geser ke sini ini. Nah ini kita geser ke bagian persen penjualan. Oke, enter. Kita copy ke bawah. Nah seperti ini. Jadi keterangannya adalah barang laku semua gitu. Nah ini juga sama ya, kita copy ke samping. Kalau persen dia average ya. Blok, tutup kurung, enter. Di sini juga sama kayak tadi, pakai sum. Tutup kurung, enter. Ini juga sama pakai average ya. Oke. Nah, berikutnya di sini setelah selesai untuk mengisi di bagian sini, maka kita juga atau kita bisa sekarang untuk mengisi ya pada bagian dashboard. Nah, ini. Nah, yang pertama di sini kita akan mengisi dulu pada bagian jenis ini ya. Nah, jenis 1, jenis 2, jenis 3. Tadi itu yang kita hitung untuk jenisnya itu adalah berdasarkan ini. Jumlah awal, jumlah terjual, jumlah akhir. Maka kita buatkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, di sini caranya kita blok ini ya. Ini kita blok. Terus kita klik insert, pilih grafik yang ini. Nah, ini kita cut. Oke, paste di sini. Kita kecilin ya. Kita kecilin, kita hapus.
juga kita hapus. Taruh di sini, kita aturnya kecil-kecil aja. Kita buang backgroundnya. Oke. Lalu di sini kita atur grafiknya, itu kita kasih warna ya. Ini kita klik untuk seriesnya, kita atur dulu warnanya, pilih yang no outline. Nah, di sini yang biru ini adalah yang jumlah awal, berarti kita ganti warna jadi ini, biar serasi dengan ini gitu. Terus ini adalah terjual, berarti nggak usah diganti. Tinggal yang ini adalah jumlah akhir, berarti yang ini. Nah itu. Kalau sudah, di sini kita atur ya, klik, terus pakai data label supaya muncul angkanya berapa gitu. Kita tarik keluar, ini juga sama, ini juga sama. Nah kayak gitu. Kita klik, terus kita kasih warna hurufnya biar jelas. Oke, nah ini jenis barang satu ya. Jenis barang satu itu seperti itu tingkat penjualannya gitu. Nah, kalau sudah di bagian tengah-tengah sini kita masukkan shape atau text box ya, pakai shape saja. Nah, ini bulat. Terus kita klik di sini sama dengan formula bar, masuk ke data dashboard. Nah, di sini kita tampilkan di bagian persen penjualan. Kita klik, enter. Kalau misalnya Anda mau menampilkan persen profit ya nggak masalah, ya tergantung kebutuhan aja itu. Atur ke tengah. Kalau misalnya fontnya mau diganti boleh ya. Kalau sudah, kasih warna putih ya biar jelas. Taruh sini kalau sudah. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah di bagian bawah kita kasih shape juga ya. Nah, shape-nya round rectangle. Di sini kita akan isi keterangannya itu dengan contoh pada dashboard yang sudah jadi ya. Kita kasih warna dulu. Nah, di sini adalah nilainya ya, nilai dari penjualannya. Ini kurang ya. Oke, seperti ini. Ini kita klik sama dengan di sini ya, klik sama dengan, masuk ke cari dashboard atau data dashboard. Di sini adalah nilai penjualan tuh yang ini. Nah, ini diklik, F4, enter. Kita atur data teksnya. Oke, sudah. Dan di bawahnya sini kita akan tambahkan lagi keterangan. Nah, ini ambil dari sini aja. Ini kita ganti keterangannya. Aduh, kok ngantuk sekali ini. Ambil dari data dashboard. Lalu pilih yang ini ya, keterangannya ya. Oke. Enter. Nah, ini kita nggak usah pakai background ya. No fill dan no fill juga. Ini kita kasih warna hurufnya. Oke, ini keterangannya, yaitu keterangannya adalah barang laku ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah,
ini teman-teman bisa duplikat dulu ya, biar nanti nggak bikin lagi. Duplikat, taruh sini, biar nanti tinggal mengganti isinya ya. Juga sama, taruh seperti ini. Oke, nah kalau sudah, di sini kita group ya, biar nggak berpindah-pindah gitu. Kita klik ini, terus tekan tombol shift, tahan, lalu ke grafiknya, klik shapes-nya ini, klik shapes yang ini, tekan shift-nya, klik kanan, pilih group. Nah gini. Terus sebentar, cancel, ini tadi nggak ikut ya, klik lagi di group. Nah gini. Nah kalau sudah, kita lanjutkan lagi untuk mengisi di bagian jenis 2. Nah di bagian jenis 2 ini sama caranya dengan yang tadi ya, yaitu kita masuk ke bagian data dashboard. Terus ini kita buat ya, blok lagi begini, insert, ini lagi, cut, taruh sini. Oke. Nah ini tadi lupa ya, kalau misalnya teman-teman kurang gede seriesnya, dengan klik kanan pilih format data series, ini dikecilin, lihat whole size nya. Nah ini dia agak gede gitu. Oke, ini grafik yang kedua ya. Kalau misalnya Anda mau cepet ya, bisa copy dari sini nih, yang diklik ya, klik grafiknya, copy grafiknya. Nah ini paste di sini. Nah ini ya. Habis itu tinggal di klik kanan grafiknya, pilih select data. Nah kita ganti ini kita hapus, lalu kita blok yang ini dua ini, 3 kolom ini. Klik OK, maka dia udah berubah. Tinggal di sini teman-teman ganti aja warnanya gitu. Ini kita ganti. Samakan warnanya dengan tema kita ya. Nah ini kita kasih data label. Oke. Oke, nah kalau sudah di bagian grafik selesai untuk jenis 2, kita lanjut lagi mengisi di bagian shapes-nya ini ya. Nah ini kita ambil datanya dari sini, data dashboard, yaitu yang ini. Nah ini, enter. Ini juga sama, kita ganti, dia ngambil dari yang ini. Nah ini. Oke, nah untuk formatnya tinggal kita copy aja formatnya ini. Ambil dari sini boleh. Ini juga sama. Nah ini juga kita ganti ya, isinya kita ketik sama dengan lagi. Data dashboard, kita klik yang di sini ya. Kunci F4, enter. Ini juga sama, ini jadi K sama dengan, klik yang ini. Lalu formatnya kita copy juga dari sini, masukkan ke sini. Oke, ini kita copy lagi, duplikat, taruh di sini. Untuk grafiknya kita ganti datanya, kita ngambil dari yang baris ketiga. Klik OK. Nah di sini kita ganti untuk grafiknya, pilih yang no fill. Ini juga sama, pilih yang no fill. Yang ini seperti biasa, barang masuk kita kasih warna ini.
Lalu barang jumlah akhir kita kasih warna ini. Oke. Nah, di bagian tengah-tengah sini tadi kan masih ada ya. Ini kayaknya tersembunyi ini. Nah, ini saya klik, pilih send backward, pilih send to back. Nah, berarti dia biar di belakang gitu. Kita tarik, nah seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini kita copy, duplikat, taruh di tengah-tengah sini. Nah, ini. Nah, cuman sekarang dia bukan lagi H19 ya, sama dengan kita ngambil dari ini 20. Nah, gitu. Ini kita klik, format painter, arahkan ke sini. Nah, ini. Duplikat lagi. Taruh sini ya. Kita klik, terus di sini kita kasih keterangan ya, sama dengan klik di sini, terus kita pilih yang ini, kunci, enter. Ini kita masukkan formatnya ke sini. Oke, nah ini sudah selesai berarti untuk yang dashboard yang pertama yang atas ini ya. Nah, kalau sudah selesai supaya aman ini kita grup ya, kita grup dulu. Jadi kita klik yang ini, tadi belum tergrup ini ya. Intinya kalau kita geser, yaitu jangan sampai terpencar gitu, biar enak nanti ngaturnya. Oke, seperti ini. Ini juga sama, kita akan grup ya. Oke, ini juga sama. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu kita akan mengisi pada bagian sini. Nah, ini nilai total penjualan itu bisa kita copy dari sini ya, ini shape-nya ini. Klik, copy, paste sini. Nah, ini. Kita ubah formatnya dia no fill. Lalu kita ganti di sini sama dengan nilai total nilai penjualan, berarti total nilai penjualan itu yang ini. Nah, ini. Enter. Kalau sudah, di sini kita ngambil lagi pada bagian total harga pokok penjualan. Ini kita kasih apa namanya? Huruf dulu ya warnanya ya. Oke, seperti ini. Di sini kita duplikat. Taruh batasnya sini. Oke, di sini dia dari harga pokok penjualan. Berarti sama dengan kita klik di sini. Harga pokok penjualan adalah yang ini nih. Nah, ini. Kunci, enter. Kita kasih format yang sama seperti ini. Duplikat lagi, taruh sini. Oke, lalu di sini kita ganti ya, datanya dia adalah total nilai akhir penjualan, berarti total nilai akhir penjualan, berarti yang ini. Nilai akhir penjualan ya. Enter. Kita copy formatnya. Oke. Lalu di sini kita duplikat lagi. Kalau di bawah sini. Nah, nilai profit itu kita ngambil dari yang kolom profit, yaitu yang ini. Nah, kunci, enter. Kita kasih formatnya. Oke, seperti ini.
Nah, berarti udah selesai untuk di bagian dashboard satunya ini ya. Seperti biasa kita harus grup biar dia itu nggak tergeser. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan mengisi pada bagian grafik di sini ya. Nah, untuk grafiknya itu kita ngambil dari data dashboard, terus kita isi ini ya. Jadi yang kita isi adalah diambil jumlah awal, terjual sama jumlah akhir. Caranya adalah di sini kita blok ini dulu ya. Nah, ini terus tekan kontrol, terjual lagi di blok, terus blok lagi jumlah akhir. Nah, gini. Habis itu gini kita klik insert, pilih grafik, pilih yang ini. Oke, seperti ini. Ya, nah gini ya. Terus kita cut, paste di sini. Ya. Kita atur ukurannya ya. Ini kita hapus. Lalu kita buang backgroundnya, no fill, jadikan no fill ya. Terus save all juga kita no outline. Ini kita hapus. Lalu huruf kita atur di sini band script. Oke. Terus warna putih. Nah, gini. Nah, kalau sudah di sini kita hapus legendnya karena sudah ada ini ya, supaya lebih modern gitu. Terus di bagian sini kita ganti warna. Kalau yang biru ini yang masuk, kita kasih warnanya di sini adalah hijau. Nah, ini. Terus ini terjual orange. Lalu jumlah akhir atau sisa gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita kasih data label ya. Ini data labelnya. Ini juga sama. Terakhir ini juga sama. Nah, seperti itu. Terus tadi kita ini ya, ada di bagian sini itu ada nomor yang kita pakai untuk memasukkan atau memilih nomor datanya berapa gitu, yang kita pakai scroll alatnya itu. Nah, sekarang kita masukkan scrollnya dengan cara masuk ke bagian dashboard sini, pilih developer, terus klik insert, terus pilih scroll bar ya. Nah, ini ya, diklik terus buat seperti ini ya. Nah, ini oke. Kondisi sekarang kayaknya mau hujan ya, jadi semoga aja suara saya terdengar dengan jelas masih nanti. Kalau sudah, kita klik kanan ini, pilih format control. Di bagian selling ini kita klik dulu di bagian data dashboard, lalu klik sel yang ini. Nah, ini yaitu sel yang pemicu dari angka-angka di sini. Terus di bagian maksimumnya kita ganti menjadi 4 ya. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau saya geser ke sini, nah dia berubah nih ya. Oke, seperti itu. Nah, oh ini kok barang 3. Kita cek dulu. Oh, ini 0 ya. Ini harusnya dia kita atur dulu nih ya. Pilih format control. Di sini dia itu 1 ya. Kita lihat 1 harusnya. Nah, kayak gini. Jadi yang pertama adalah angka barang 1 gitu. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk melihat barangnya di bagian sini. Nah, sekarang kita akan melihat atau membuatkan grafik untuk yang barang laku. Jadi di sini kita buat lagi insert. Nih ya.
Nah, ini yang kita buat adalah di bagian data barang lakunya, ya. Barang laku itu dia berdasarkan di sini keterangannya di bagian N, ya, atau penjualan, persen penjualan. Maka di sini kita ambil yang persen penjualan, ya. Nah ini persen penjualan. Berarti kita blok ini dulu. Habis itu kita tekan kontrol, blok yang ini. Oke. Klik insert, terus pilih grafik, pilih yang ini. Nah, ini. Cut, paste di sini. Ini kita hapus. Oke, nah ini kita buang backgroundnya seperti ini. Nah, ini. Terus di sini kita hapus. Oke. Lalu di sini kita kasih warna atau huruf juga, putih warnanya, nah kayak gini. Terus kalau sudah, kita kasih warna grafiknya seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan, ya, data label. Nah, dia keterangannya persen kayak gini. Tapi kita nggak tahu ini kan, ya. Kita nggak tahu dia itu laku atau enggak kategorinya. Maka kita klik kanan, ya, pilih apa namanya? Ini, ya, klik kanan labelnya, pilih format data label. Terus di sini kita checklist, ya, value from cell di checklist. Terus dia muncul kotak deal seperti ini, ya, yang isinya itu kita harus ngeblok label mana kita pakai untuk menampilkan keterangannya. Masuk ke bagian data dashboard sini, terus kita blok yang ini. Oke, nah ini muncul dah, ya, nih udah muncul nih, tinggal kita atur nih. Oke, ini hasilnya, ya. Nah, ini kalau kita geser dia juga berubah, ya, ini, ya. Nah, itu. Jadi dia ikut berubah, mana barang yang laku, mana barang yang tidak laku, mana barang yang apa namanya itu sangat laku gitu maksudnya. Oke, ini dia tertutup ini, ya. Jadi kita send to back dulu. Kita klik, terus di sini pilih yang send backward, pilih send to back. Nah, ini muncul juga sama. Pilih yang send to back. Oke. Kita simpan dulu. Nah, untuk dashboard ini sudah sudah selesai, ya, di bagian sini. Nah, terus di sini kita akan hidupkan sekarang di bagian formnya. Nah, di bagian formnya ini masuk developer, pilih Visual Basic, masuk ke bagian form barang. Nah, di bagian form barang sini Anda harus mengganti dulu, ya, nama-nama objek yang saya buat di sini. Yaitu pertama di sini ini ada txt kode, lalu ada lagi cb tahun, ini ada cb bulan, yang ini ada txt nama barang, ini cb jenis, ini cb satuan, ini txt harga pokok, terus ini txt harga satuan, ini txt jumlah, ini txt penjualan, terus yang ini cb tahun 1, ya, ini cb bulan 1. Lalu di sini list box, ya, nama tabel data dengan jumlah kolom count-nya 21, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Untuk tombol di bawah atas ini ada cmd add, ya. Ada lagi cmd delete, ada lagi cmd update, dan ada lagi cmd reset. Di pojok sini ada txt nomor. Nah, sekarang kita akan hidupkan formnya dengan membuka coding di bagian coding form barang. Nah, ini
copy ya dari option explicit sampai dengan habis ke bawah. Copy lalu paste di dalamnya. Klik kanan pilih view kode, klik kanan paste. Nah kayak gini. Kita jalankan, maka di sini udah muncul nih tahun, bulan ya, satuan, jenis barang masih 1, 2, 3. Terus di sini untuk menggantinya bagaimana? Maka di sini ada klik kanan formnya, pilih view kode. Nanti di sini muncul user form inisial. Nah di sini Anda bisa ganti ya. Nah di bagian jenis barang ini pertama misalnya. Nah ini kalau mau ganti ya tinggal dihapus saja jenis barang 1, diubah jadi jenis barang berapa gitu. Nah ini. Oke. Lalu kalau sudah, jadi nanti kalau misalnya kita tambahkan ya, kita coba tambahkan data 2021 Januari misalnya, Februari, kode barang BR strip 100 09 misalnya. Nah, barang misalnya adalah jam. Jam tangan. Jenis barang 1 misalnya. Lalu harga misalnya box. Harga pokok misalnya 250.000. Harga satuan misalnya 300.000. Jumlah awal misalnya 256. Penjualan misalnya 40. Klik tombol add data. Terus nah, di sini ketika kita klik tombol add data ya, maka muncul nih kalau nilai awal, terus kalau nilai penjual dan sebagainya. Ya ini ya. Nah, di sini harus ada modul yang Anda buka lagi, itu modul fungsi. Nah, ini terus di copy isinya dari option explicit sampai habis. Main sub copy. Lalu masuk ke modul ya, ini modul fungsi dibuka, paste di sini. Nah, ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau nyoba, dia pasti akan terisi. Misalnya BR, misalnya B2 strip 10006 2021 bulan Februari. Nah, barang misalnya tadi adalah jam. Jenis barang misalnya jenis 1 box. Harga pokok 300.000, 350. Harga satuan misalnya 400 misalnya ya. Jumlah awal misalnya 15. Stok misalnya 9. Klik add data. Nah, dia masuk ke sini udah nih dan terhitung semua di sini. Oke, ini dia barang laku berarti ya. Nah, itu di bagian ini ya, di bagian apa itu form stok barang. Dia bisa untuk menghapus juga ya, klik kanan caranya. Klik 2 kali terus klik delete. Yes, kalau mau menghapus ya. Update juga bisa ya, ketika kita klik 2 kali, misalnya kita ganti di sini jadi jenis barang 2, klik update. Nah, maka di sini berubah jadi jenis barang 2 seperti itu. Oke, untuk di form ini sudah selesai. Berikutnya di bagian form barang laku ya. Langsung aja di sini kita klik di sini, kasih nama CB kriteria, terus di sini kasih nama CMB cetak. Ini kasih nama CMD reset, yang ini tabel data ya dengan pengaturannya. Kolom 21, kolom headnya true, kolom width 30. Nah, untuk codingnya di sini kita ambil dari yang barang laku. Nah, ini. Jadi copy, paste di dalam formnya. Klik kanan barang laku, view kode, paste. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya itu untuk melihat, mencari ya barang tidak laku ada nggak. Nah, gitu. Barang laku ada nggak. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kalau dicetak, maka dia akan menampilkan data barang yang tidak
barang yang laku sedang kita cari di sini gitu maksudnya. Klik reset, mengembalikan kondisi ke semula gitu. Oke, kita cetak coba dulu ya. Misalnya barang laku. Cetak data, yes. Tes. Oke, kita lihat di sini di bagian desktop namanya adalah tes ya. Tes, nah ini. Oke, ini hasilnya. Ini laporan penjualan barang. Ini barang yang laku ya ini ya. Nah ini. Ini barang laku. Oke, itu di bagian barang laku. Sekarang terakhir bagian form cari ya. Nah ini dikasih nama CB tahun 1. Ini CB bulan 1. Yang ini CMD cari data, yang ini CMD reset. Untuk codingnya teman-teman bisa ngambil dari yang sini ya. Nah ini copy dari option explicit sampai dengan ke bawah habis. Copy lalu masuk ke sini ya, klik kanan pilih view kode. Ini hapus saja nggak masalah, paste di sini. Oke, seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan pencarian data berdasarkan yang form yang kita buka gitu. Ini saya jalankan. Ini tahun 2021 ya. Terus di sini kita ganti jadi bulan Februari. Klik cari data. Nah, ini udah berubah gitu. Oke, di sini ada keterangan Divo ya ini ya. Kita cari di bagian jenis 1. Nah, ini Divo ya. Ini. Nah, berarti di sini supaya dia nggak error gini, kita kasih pesan error kayak gini. If error buka kurung titik koma ketik 22 kali tutup kurung enter. Nah, jadi dia biar nggak error kayak gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba lagi mencarinya 2021 ya. Kita cari data. Oke, nah dia udah masuk nih. Ya udah ada ya. Nah, ini seperti ini. Oh ya, ini kurang data labelnya. Nah, ini. Kita geser dulu biar bagus. Oke, sudah selesai. Berarti di sini lanjut ke bagian modul menu. Nah, ini modul menu kita dapat dari sini nih, modul menu. Nah, ini. Copy, lalu kita paste di dalam form atau modul menunya sini. Nah, ini. Kalau sudah di sini kita hubungkan dengan tombol yang saya buatkan di sini. Nah, ini. Caranya klik kanan tombolnya, pilih assign makro. Di sini kita pilih yang buka form barang ya. Oke, kita coba. Nah, udah bener nih. Terus yang ini cari data, assign makro. Nah, ini kita kita pilih yang di bagian cari ya. Nah, ini ya. Kita coba dulu. Oke, benar. Barang laku sekarang saya makro. Buka form barang laku. Nah, ini. Oke, ini isi dari form barang laku tadi. Terus di sini ada simpan data. Saya makro, kita pilih yang save. Simpan, nah itu. Jadi kalau kita klik, dia nyimpan. Keluar, berarti cari yang keluar. Nah, ini. Oke, simpan dulu. Berarti ini udah selesai ya semua ya. Nah, ini udah bisa. Ini juga sudah. Simpan dan keluar. Nah, sekarang kita ngurusi ini nih ya. Ini kalau misalnya kita tampilkan datanya, dia ngikut atau ada informasinya gitu. Nah, kita copy dari sini aja teksnya, copy, paste di sini, lalu kita ganti hurufnya.
Oke, nah ini kita ngambil dari sini ya, di linknya ya, sama dengan data dashboard, berarti kita ngambil dari sini tahun. Nah ini F4 enter, kita atur formatnya. Lalu bulan juga sama. Ini kita ngambil dari sel bulan sama dengan masuk ke data dashboard, klik yang ini. Oke. Yes. Sebentar, ini tadi kok hilang ya. Sama dengan, lagi saya ulangi, klik yang ini. Loh, kok hilang lagi? Kasih warna dulu deh. Nah, gini. Kita ulangi lagi sama dengan ini, kita klik yang tahunnya ini ya. Oke, terus di sini kita kasih hurufnya adalah putih. Ya. Kita coba bahan dari data 2021 bulan Januari. Nah, ini udah masuk ya. Ini kurang gede tapi. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya di sini kita sudah bisa untuk melakukan pencetakan atau pencatatan data gitu ya. Jadi di sini bisa dipakai. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan lagi ya beberapa pencarian berdasarkan tahun dan bulan tadi gitu. Jadi kalau di sini kan dia itu semua total barangnya gitu ya. Jadi dia nggak peduli dia itu tahun berapa atau bulan berapa gitu. Nah, maka di sini kita bisa tambahkan ya. Di sini dari tahun 2021 bulan Januari. Nah, di sini tinggal Anda menambahkan rumus ya supaya data-data ini itu berdasarkan bulan sini, yaitu menggunakan rumus sum if atau countif ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi bisa diutak-atik di sini. Oke, nah ini kalau sudah, ini kita kunci ya. Kita kita klik preview terus pilih di bagian protect sheet. Terus di sini kita buang edit sama editnya juga. Klik OK aja sudah. Nah, ini dia sudah nggak bisa diklik. Itu kita klik di bagian sini dari data 2021 Januari, cari. Nah, dia udah mau gitu. Nah, ini hasilnya ya. Sebentar, ini dia kok nggak muncul grafiknya ya. Kita cek dulu di bagian dashboard. Di sini kosong dia ya. Cari F. Jenis 3. Oh iya, memang jenis 3 nggak ada di sini ya. Jadi di bagian pencarian ini jenis 3 itu nggak ada gitu. Maka dia di sini kosong nilainya.
kita reset, maka di sini muncul semua datanya gitu. Nah, setelah selesai semua ya untuk di bagian pengaktifan dari form pertama sampai dengan tombol keluar tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pengembangan lagi ya. Tadi saya bilang bahwa di tabel atau di bagian dashboard atas sini itu hanya bisa menampilkan data dari seluruh seluruh data yang ada. Jadi dia itu nggak peduli tahun berapa, bulan berapa, maka ini menampilkan data untuk semua data per tahun atau semua tahun dan semua bulan gitu. Nah, sekarang kita akan ganti ya untuk data di bagian dashboard atas ini itu supaya dia bisa mengikuti data yang atau mengikuti waktu yang kita munculkan di bagian data dashboard bawah sini. Berarti di sini kita akan menggantinya pada bagian data dashboard. Oke. Yang pertama di sini kita akan ganti pada bagian data untuk di informasi jenis 1, jenis 2 dengan jenis 3. Nah, itu semuanya didapat dari sini ya. Nah, ini. Tadi untuk yang di bagian grafik ini itu kan dia mengambil dari sini ya. Nah, jumlah-jumlah ini gitu. Nah, untuk di bagian persen dia mengambil yang di bagian persen ini. Nah, ini persen penjualan. Terus yang di bagian ini dia mengambil nilai penjualan, yaitu yang di bagian sini. Terus yang keterangan barang laku itu mengambil dari hitungan sini ya. Nah, ini. Oke, nah di sini kita akan ubah rumusnya ini ya. Ini kan dia hanya berdasarkan tentang jenis barang saja, tidak berdasarkan tahun juga di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu tahun ya. Oke, di sini misalnya di sini kita pilih di bagian cari data, tambahkan misalnya tahun 2021 bulan Januari, klik cari data. Nah, dia kayak gini ya. Nah, ini juga juga ngikut ya. Nah, ini hasilnya. Cuman untuk hasilnya itu dia jenis barang 3 itu emang nggak ada ya untuk di bagian tahunnya ini. Di bagian tahun 2021. Oke. Yang di sini sepertinya dia udah ngikut ya dengan data yang sesuai dengan kita cari, karena dia base-nya ini adalah dari kolom atau dari sheet cari. Jadi dia udah mengikuti untuk jumlah atau hitungan berdasarkan data waktu yang kita tentukan, yaitu dari sini. Nah, kebetulan memang di bagian hasil cari ini itu data 3 atau jenis 3 nggak ada, makanya di sini dia udah update. Nah, seperti itu. Artinya di sini dia udah selesai untuk hitungannya gitu ya. Nah, cuman di sini kok dia itu keterangannya barang sangat laku gitu ya. Nah, ini kan dia nggak sesuai gitu. Nah, maka di sini kita akan hitung ya. Nah, ini dia nggak boleh kosong begini, kita ganti untuk tandanya ini menjadi 0. Nah, gini. Ini kalau kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti di sini dia keterangannya adalah barang tidak laku gitu ya. Atau di sini karena dia datanya nggak ada, bisa kita ganti juga nih. Harusnya itu bukan barang tidak laku, tapi dia juga kosong gitu ya. Maka di sini kita juga bisa untuk bisa untuk mengganti ya. Di sini itu kita ganti atau kita tambahkan rumus di sini misalnya ya. Nah, di sini kita tambahkan rumus depannya. Ketik if sama dengan if buka kurung gitu. Habis itu di sini kita klik ya, ini sama dengan 0 titik koma ketik 2 dua kali, titik koma lagi, terus ini tutup kurung, enter. Nah, jadi kalau dia itu 0, maka di sini kosong, artinya tidak ada keterangan, berarti dia tidak muncul gitu datanya.
Di dashboard pun dia juga kosong gitu ya. Nah, di sini kita coba cari 2021 bulan Februari. Nah, di sini ada, tapi yang jenis barang ini nggak ada, berarti dia kosong juga atau tidak ada informasinya gitu ya. Oke, kita coba lagi 2021, cari. Oke. Nah, kalau yang di sini itu base-nya sudah sesuai ya, dia mendapatkannya itu dari apa namanya, si cari sini ya. Nah, sekarang di bagian yang dashboard sini. Kalau yang dashboard ini kan dia kalau kita cek ini tadi yang sudah kita aktifkan ini kan ngambil dari dashboard G15. Di sheet dashboard selnya G15. Kita cek di sheet dashboard G15 yaitu ini. Nah, ini itu kan dia ngambil dari jumlah ini ya. Sedangkan untuk jumlah barang atau jumlah baris data yang ada di tahun 2021 itu kan belum tentu ada 10. Nah, 10 ini kan dia nanti bisa berubah. Misalnya di sini kita masukkan 2. Tuh, ternyata ada barang 11 lagi, ini berubah lagi. Artinya ini ya, itu kita tidak bisa mengambil itu dari sini. Tapi harusnya itu mengambilnya adalah total dari sheet cari ini gitu. Nah, maka di sini kita ganti. Ya. Kita ganti rumusnya. Di sini kita ketik sama dengan sumnya itu kita ngambilnya nggak dari sini tapi dari sheet cari ya, di bagian kolom jumlah awal kita klik sheet cari. Di sini ada kolom jumlah awal yaitu yang ini ya. Anda cukup blok kolomnya sini aja, terus tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasil tahun 2021. Ini pun juga sama. Nah, jadi di sini kita hapus ya. Kita hapus lalu kita masuk ke bagian kolom sheet cari lagi. Di sini nilai awal berarti kita blok yang nilai awal. Nilai awal itu berarti nah ini. Oke. Enter. Nah, ini hasilnya ya. Terus ini juga sama, berarti semua satu baris ini itu diganti ngambilnya dari kolom dari sheet cari sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, ini dia kita ngambil dari sheet terjual ya, atau dari kolom terjual di bagian sheet cari. Nah, terjualnya ini jumlah penjualan. Nah, ini enter. Ini juga sama, kita hapus, lalu kita masuk ke sheet cari nilai penjualan yaitu yang ini, enter. Ini juga sama, persen penjualan, kita hapus, kita masuk ke sheet cari yang persen penjualan, enter. Oke, ini. Terus ini juga sama, kita hapus, kita cari atau kita masuk ke bagian sheet cari terus cari yang jumlah akhir. Nah, ini. Oke, ini juga sama ya. Jadi semuanya sama, ngikuti yang barusan saya jelaskan. Ini nilai akhir berarti. Lalu ini juga iya. Dia nyari persen stok berarti yang ini. Terus ini juga. Ini nyari yang harga pokok penjualan atau HPP ya. Itu yang ini. Oke. Terus nilai profit. Kita klik sini, nilai profit berarti dapat dari sini. Terus persen profit. Ini kita hapus. Ambil dari sini juga persen profit. Oke, selesai ya. Nah, ini berarti sudah selesai, tinggal kita cek di bagian dashboard. Nah, ini dia udah berubah ya. Jadi kalau kita tampilkan data untuk yang bukan ini ya, maksudnya itu untuk kategori waktu tertentu 2021 misalnya bulan Januari, klik cari, nah hasilnya begini ya. Bulan Februari hasilnya nah seperti ini ya. Klik reset data, maka dia menampilkan semuanya seperti itu, all data gitu maksudnya. Maka di sini pun dia juga all data dan dia sudah berubah datanya ya. Nah, ini hasilnya dia semua data gitu. Nah, kebetulan ini kan dia belum ada yang tahun 2022 gitu. Oke, ini dia sudah bisa dipakai ya. Cuman di sini dia
sampai barang 13, sedangkan yang kita punya itu sampai dengan barang 15 ya. Maka di sini kita sesuaikan lagi, bisa Anda tambahkan di sini maksimal berapa, misalnya 10 ya. Oke. Nah, maka di sini nanti dia bisa bergeser. Nah, seperti ini. Nah, cuman di sini dia 0 karena memang belum ada barangnya gitu. Jadi setiap kali ada penambahan barang baru, maka di bagian scroll bar sini Anda harus menambahkan lagi untuk maksimum value-nya gitu. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, baik teman-teman ya semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan bagi yang suka dengan video ini silakan di like, bagi yang merasa video ini bermanfaat silakan share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe, bagi yang tidak suka dengan video ini silakan di dislike saja. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.